Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu dan teman-teman semua yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami sebagai pemateri pada perkuliahan minggu ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri Trifulia Yohanda, Lisa Ramadhani, dan yang terakhir ada Juliani Putri. Baiklah, kelompok kami akan membahas materi mengenai e-business dan e-commerce yang terdiri dari 3 topik. Yang pertama yaitu e-business, e-commerce, dan lahirnya perusahaan digital. Yang kedua yaitu sistem pembayaran e-commerce, dan yang terakhir yaitu tantangan dan peluang manajemen. Baiklah, langsung saja. Materi pertama yang akan dipresentasikan oleh Lisa Ramadhani. Kepada Lisa Ramadhani dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Ramadhani. Saya akan menjelaskan materi tentang e-business, e-commerce, dan lahirnya perusahaan digital. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian e-business. E-business atau electronic business dapat didefinisikan sebagai aktivitas yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung dengan proses pertukaran barang atau jasa dengan memanfaatkan internet sebagai medium komunikasi dan transaksi. Dan salah satu aplikasi teknologi internet yang merambah dunia bisnis internal melingkupi sistem pendidikan pelanggan, pengembangan produk, dan pengembangan usaha. E-business berkaitan secara menyeluruh dengan proses bisnis termasuk value chain, pembelian secara elektronik, manajemen rantai supply atau supply chain management, pemrosesan order elektronik, penanganan dan pelayanan kepada pelanggan, dan kerjasama dengan mitra bisnis. Selanjutnya saya akan membahas tentang manfaat e-business. Yang pertama yaitu untuk memperluas pasar hingga mencakup pasar nasional dan pasar global, sehingga perusahaan bisa menjangkau lebih banyak pelanggan, memilih pemasok terbaik, dan menjalin relasi dengan mitra bisnis yang dinilai paling cocok. Yang kedua, menekan biaya menyusun, memproses, mendistribusikan, menyimpan, dan mengakses informasi berbasis kertas. Yang ketiga, memungkinkan perusahaan untuk menerapkan mass customization terhadap produk dan jasanya. Yang keempat, menekan waktu antara pembayaran dan penerimaan produk atau jasa. Yang kelima, meningkatkan produktivitas karyawan melalui rekayasa ulang proses bisnis. Dan yang terakhir adalah untuk menekan biaya telekomunikasi. Yang kedua, kita akan membahas tentang e-commerce. Pengertian e-commerce atau electronic e-commerce adalah kegiatan komersial dengan penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik seperti internet atau televisi atau jaringan komputer lainnya. Kegiatan e-commerce ini sebagai aplikasi dan penerapan dari e-business yang berkaitan dengan transaksi komersial seperti transfer dana secara elektronik, SCM atau supply chain management, e-pemasaran atau e-marketing, atau pemasaran online atau online marketing, pemrosesan transaksi online, pertukaran data elektronik, dan lain sebagainya. E-commerce juga dapat didefinisikan sebagai suatu cara berbelanja atau berdagang secara online atau direct selling yang memanfaatkan fasilitas internet di mana terdapat website yang dapat menyediakan layanan get and deliver. Selanjutnya saya akan membahas tentang model bisnis e-commerce. Yang pertama adalah business to consumer e-commerce, yaitu mencakup produk-produk retail dan jasa untuk para konsumen individu. Contohnya, Barnes dan Nodal.com yang menjual buku, perangkat lunak, dan musik kepada konsumen individu. Yang kedua, business to business e-commerce, yaitu mencakup penjualan barang-barang dan jasa antar bisnis. Contohnya, milpro.com, Milacron Inc., website yang menjual alat-alat potong, roda Gerinda,
dan alat-alat berat ke lebih dari 100.000 bisnis mesin kelas kecil. Yang ketiga, consumer to consumer e-commerce, yaitu mencakup konsumen yang menjual secara langsung kepada konsumen, misalnya eBay. Website raksasa penyedia jasa lelang memungkinkan orang-orang menjual barang-barangnya ke konsumen lain dengan cara melelangnya. Materi selanjutnya yaitu tentang lahirnya perusahaan digital. Perusahaan digital adalah suatu perusahaan yang hampir seluruh hubungan bisnis penting dari organisasi dengan pelanggan, para pemasok, dan karyawan yang dimungkinkan dan dijembatani secara digital. Dalam perusahaan digital, informasi sekecil apapun yang diperlukan untuk mendukung keputusan bisnis dapat tersedia kapanpun dan dimanapun pada perusahaan tersebut. Perusahaan digital dibedakan dari perusahaan tradisional berdasarkan ketergantungannya pada suatu teknologi informasi yang mengorganisasikan dan melakukan pengaturan. Bagi para manajer perusahaan digital, teknologi informasi bukan hanya sekedar suatu hasil karya mandiri yang bermanfaat atau suatu pemicu, melainkan lebih merupakan inti dari bisnis dan suatu piranti utama bagi manajemen. Terima kasih diucapkan kepada Lisa Ramadhani. Selanjutnya, materi yang kedua yang akan disampaikan oleh Juriani Putri. Kepada Juriani Putri dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, saya Juriani Putri akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu sistem pembayaran e-commerce. Membeli dan menjual sesuatu melalui internet bukanlah hal yang baru di zaman sekarang ini. Melalui media internet, kita dapat membeli dan menjual kebutuhan yang dibutuhkan, baik itu berupa barang, jasa, maupun aplikasi atau software. Aktivitas pembelian dan penjualan melalui internet sering disebut dengan e-commerce. Nah, dalam melakukan pembayaran e-commerce melalui internet, terdapat 5 mekanisme pembayaran, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu transaksi model ATM, yang menyangkut hanya institusi finansial dan pemegang akun yang akan melakukan pengambilan atau mendeposit uangnya dari akun masing-masing. Yang kedua, pembayaran dua pihak tanpa perantara, yaitu di mana transaksi dilakukan langsung antara dua pihak tanpa perantara menggunakan uang nasionalnya. Yang ketiga, yaitu pembayaran dengan perantara pihak ketiga. Umumnya, proses pembayaran yang menyangkut debit, kredit, maupun cek masuk ke dalam kategori ini. Dan yang keempat yaitu micropayment. Dalam bahasa sederhananya adalah pembayaran untuk uang recehan yang kecil-kecil. Mekanisme micropayment ini penting dikembangkan karena sangat diperlukan pembayaran receh yang kecil tanpa overhead transaksi yang tinggi. Dan yang terakhir yaitu anonymous digital cash, yaitu uang elektronik yang dienkripsi, didahului oleh David Chaum dengan DigiCash-nya. Uang elektronik menjamin privasi dari user cash tetap terjamin sama seperti uang kertas maupun koin yang kita kenal. Baiklah, yang materi selanjutnya yaitu alternatif untuk pembayaran e-commerce. Terdiri dari 3. Yang pertama yaitu dengan mendaftar sebagai customer pada web tersebut, di mana pembeli yang telah mempunyai kartu kredit dapat menggunakan kartu tersebut untuk pembayaran. Dan yang kedua yaitu alternatif dengan menggunakan smart card. Di Singapura, smart card dikenal dengan istilah card cash. Pemakaian smart card ini hampir sama dengan pemakaian kartu ATM yang biasa dipakai untuk berbelanja, yaitu pada saat transaksi uangnya didebit langsung dari akun di bank. Untuk pembayaran di internet, user harus memiliki smart card reader. Dalam pemakaiannya, alat khusus ini disambungkan ke port serial di komputer. Pada saat melakukan transaksi, kartu smart card harus digesek ke alat tersebut sehingga chip yang terdapat di kartu dapat dibaca oleh komputer. Dan untuk alternatif yang terakhir yaitu dengan menggunakan iCheck, yaitu metode pembayaran dengan menggunakan cek. Pembayaran ini membutuhkan nomor cek milik customer. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih diucapkan kepada Juriani Putri. Selanjutnya presentasi materi ketiga yang akan saya presentasikan sendiri yaitu mengenai tantangan dan peluang manajemen.
E-bisnis dan e-commerce tidak hanya membawa banyak manfaat dan peluang, tetapi juga menciptakan tantangan manajemen. Tantangan yang muncul antara lain yang pertama model bisnis yang tidak divalidasi, yang kedua persyaratan untuk perubahan proses bisnis, yang ketiga konflik saluran, yang keempat adalah masalah hukum dan undang-undang, dan yang kelima kepercayaan, keamanan, dan privasi. Yang pertama model bisnis yang tidak divalidasi, di mana tidak semua perusahaan menghasilkan uang secara online. Banyak perusahaan seperti Kormocom, Webfund, Garden.com, dan Retail.com lainnya yang menutup bisnis perusahaan mereka karena tidak menjelaskan strategi yang mereka kejar. Strategi bisnis secara keseluruhan dapat menghabiskan biaya ribuan atau bahkan jutaan dolar untuk membangun dan memelihara situs web yang tidak memberikan hasil yang sesuai dengan yang mereka harapkan. Yang kedua ada persyaratan untuk perubahan proses bisnis. E-commerce dan e-bisnis membutuhkan koordinasi yang cermat dari keduanya. Hubungan dengan departemen, lokasi, dan konsumen perusahaan, juga hubungan antara pemasok dan mitra bisnis itu memiliki hubungan yang berbeda. Yang ketiga, konflik saluran. Menggunakan internet untuk penjualan dan pemasaran online dapat menciptakan konflik saluran dengan saluran korporat tradisional. Hal ini terutama berlaku untuk produk yang kurang intensif informasi tetapi memerlukan perantara fisik untuk menjangkau pembeli. Yang keempat, ada masalah hukum dan undang-undang. Berbagai perjanjian internasional dan hukum telah dibuat mengenai kontrak email, validitas hukum tanda tangan digital, dan hak salinan dokumen, hak cipta salinan dokumen elektronik. Yang kelima, kepercayaan, keamanan, dan privasi. E-commerce tidak dapat berkembang tanpa adanya kepercayaan antara pembeli, penjual, dan mitra yang terlibat dalam transaksi online. Selain dari tantangan yang muncul, juga ada peluang manajemen. Di antaranya, yang pertama, sumber baru untuk informasi pasar. Yang kedua, cara baru menjalin relasi online dengan pelanggan dan membangun citra merek. Yang ketiga, peluang baru bagi distribusi produk dan komunikasi pemasaran. Baiklah, sekian yang dapat kami presentasikan. Jika ada kesalahan kami mohon maaf. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.